Bersama saya Eko. Saya Tegar. Selamat datang di podcast Pura-Pura Kritis. Kali ini sama siapa, Gar? Sama salah satu apa nih? Ada makanan unik kali ya? Oh, unik ya? Unik ya? Unik karena kita nggak boleh makan. Satu itu karena luar biasa sih. Oh, luar biasa. Bukan nggak biasa tapi luar biasa. Luar sih. biasa. Bersama Mas Adi. Iya. Dari mana, Mas? Ini namanya kedainya apa, Mas? Kedai Cileng. Kedai Cileng. Ngomong aja Caleng. Sileng. Cileng. Padahal tadi aku bisa post di Instagram loh. Apa itu, Mas? Yang ada orang gendong. Oh iya. Bener. Berarti sudah dimulai sejak tadi. Itu udah ada insight Mas. Kok ada gitu kan ya? Ya maksudnya kan tadi juga kayak gitu kan, Iya. ada yang gendong gitu. Dan dia lihat tadi kok ngepas tuh, Mas. Kayak aku lagi gendong Mas Eko. Celengnya gede gitu kan. Aku gendong Mas Eko. Ya, Mas Adi ini adalah owner dari kedai Cileng yang ada di Jogja. Iya kan? Iya. Nah, tapi kita secara nggak sengaja sebenarnya, Gar. Aku pertemuan sama Mas Adi ini unik. Uniknya adalah Di mana Mas? pertemuan kita tuh gara-gara nambani mobil. Oh, ke dokter berarti Ke ya? dokter mobil. Dokter mobil. Sama-sama antri. Kita bete, ngomong ngapain kita bete sebenarnya. Karena mobil kita ngantrinya pas kebetulan masuknya bareng ya. Bareng Ya. Bareng ya? Bareng di sini kita masih nunggu tuh waktu itu. Dan kita nunggu buka. nunggu Buka, nunggu Berarti buka. kasik loh Mas? Hah? Kasik. Gasik. Jam berapa Jadi kita? sebelum toko buka, jam 8 buka, kami itu jam setengah 7 itu dari sana. Dari sana. Jam 7 lah ya. Jam sekitaran 7, heeh. Kayak orang Jepang berarti ya? Loh, buka. iya. On time. Oh, enggak on On time. time ya, sebelumnya malah. Sebelumnya. Sebelumnya. Iya, Lah, nggak dapat antrian. soalnya kalau nanti kita datang pas jam 8, kita digarapnya dapat mobilnya antrian. udah siang. Siang. Heeh. Nah, kita ngantri jam segitu. Kita sama nyari warung, belum ada yang buka. Kita nunggu di depan lama sekali. Ngobrol. Ngobrol ngalor Itu orang ngidul, genah. orang genah. Nah, Obat akhirnya mabit. Itulah sama-sama marketing, lalu tukar-tukaran nomor HP. Lalu biasa berkegiatan gitu. Iya. Kegiatannya apa Mas? Boleh kegiatan ya Mas ya? Lah, tapi yang unik adalah selain perkenalan itu tadi, selain juga dari hal yang unik dari kedainya, tapi sebelum kita ceritakan kedainya, aku mau tahu dulu backgroundnya. Mas Adi ini sebenarnya dulu lulusan opo, terus motivasinya itu bekerja sama orang enggak atau gimana? Karena kan orang mahasiswa itu kan lulusku pengennya nyambut gawe karo wong, Mas. Nek jenengan itu dulu lulus ki pengen ngopo, Mas? Nih, saya itu kan dari Palembang emang, terus kemudian Sik Palembang kok Jawane lancar ya. migrasi. Wong kita ya, wong kita. Oh gitu kalau. Lalu kemudian kuliah di Jogja, ambilnya emang filsafat teologi. Hmm. Lalu setelah filsafat teologi selesai, memang tidak berkeinginan untuk bekerja tanda kutip untuk yang waktu dari jam berapa sampai jam berapa. Tetapi Office waktu hour itu gitu ya ibaratnya. ujian skripsi terakhir ditanya dosen, gak perlu bekerja di sebuah instansi, tapi bagaimana Anda menciptakan sebuah lapangan pekerjaan untuk orang lain. Maka mau nggak mau saya harus berjejaring. Oh gitu. Begitu. Iya, walaupun setelah keluar ya saya kan tetap harus belajar dulu. 6 bulan bekerja di sana, 6 bulan. Bagaimana saya bisa mengerti kemudian nanti sistem penggajian itu seperti apa. Dari segi manajemennya ya. Kemudian kalau punya karyawan itu, kalau kita bekerja, aku nggak mau nih karyawan aku dijadikan seperti ini waktu aku bekerja. Nanti kalau aku punya karyawan, lo nggak yang seperti saya alami, begitu. Jadi nggak zolim ya. nggak dijadikan mereka betul-betul karyawan, tetapi bagaimana berarti berpartner sebenarnya. berarti sebelum Mas Adi punya karyawan, berarti coba dulu dari karyawan. Rasain Jadi dulu beberapa gimana. tempat jadi sales waktu itu di sebuah perusahaan yang produknya itu untuk pewarna rambut dan segala macam. Areal saya dari Wonosari sampai Borobudur pernah. Magelang. Masuk salon nawarin produk untuk pewarna rambut. Ya, jadi di situ mentalnya kan terbentuk. Iya. Saya harus ndodok dan segala macam lalu. Target kan, mainnya sama target. Nah, di situ.
Kemudian di sebuah percetakan juga pernah buku. Percetakan yang di Jogja juga. Iya, di Jogja. Lalu kemudian di Depannya sebuah K? kafe. Depannya K bukan? Depannya huruf K. Oh, S bukan. Oh, salah berarti. S sama P. Yang di Maguwo bukan? Di Maguwo. Ada di Maguwo. Waktu itu kantornya masih di perempatan Condong 1. Kemarin aku dapat tawaran tuh interview di situ. Pasti nggak diterima. Mesti nggak kamu angkat. Enggak, aku angkat. Belajar di sana 6 bulan, kemudian di yang warna rambut itu juga sekitar 6 bulan. Nah, yang paling lama di sebuah resto di atas di Kaliurang KM 12. Jadi saya memegang, saya marketing memang megang roastery kopi, kemudian penjualan itu ya, penjualan, lalu kafenya, terus kemudian glampingnya, tempat camping. Oh, tempat glamping. Tempat campingnya. Tempat camping. Jadi tiga tempat itu saya yang pegang. Berarti Dengan 4 sampai 5 di bawah saya untuk penjualan marketing. Berarti tahu dong kopinya apa aja gitu, tahu Mas? Ya tahu, ada Tahu 18 jenisnya, dua robusta sama arabica. Lalu kemudian robusta ada apa aja, arabica apa aja, blendnya apa aja. Blend kan 70-30 ya ibaratnya ya. Tergantung mau di settingnya gimana ya, settingnya buat latte atau buat apa itu ya. Itu dulu, makanya Itu dulu. kemudian menciptakan ini. Nah itulah. Jadi saya harus bekerja dulu supaya saya paling tidak begitu. Oh, Pengalaman lah ya. Pengalaman. Pengalaman banget kan. Maksimal 1 tahun lah. Iya. Oh, maksimal 1 tahun. Nah, yang apa yang mungkin nggak banyak orang tahu juga bahwa dari pengalaman yang jenengan itu apa pahitnya kerja ikut orang tuh opo sih? Kok sampai jenengan itu termotivasi untuk jadi wira swasta itu loh. Satu waktu kita sudah, karena kan kalau kita bekerja otomatis kita ada pertukaran waktu. Iya. Betul. Saya bergaji, saya juga memberikan waktu saya 8 jam. Perjanjiannya 8 jam. Perjanjiannya Namanya 8 jam. kita bekerja itu kan bisa jadi tidak Over, 8 jam. Over. Karena apa? Berangkat pasti kita lebih dulu. Ya. Persiapan prepare mau misalnya masuk jam 7 nih. Ya. Saya kan pasti jam 6 udah bangun. Iya, iya. Berangkat ya. Siap-siap. Sampai sana. Pulang kan harus cedik. Belum lagi kalau ada beberapa yang belum beres kan pasti Tanggung kita- lah ya, oh, tanggung lah. Iya. Sekalian Besok gitu kan. Nah. Iya. Terus mungkin lebih 1 jam lah. Betul. Karena memang tidak ada perintah lembur kan kita juga nggak bisa ngomong kan ini Iya, lembur. Betul. Jadi kan udah keliwat nih. Dari sana pulang lagi, berarti kan 2 jam. Berarti kan persiapan 1 jam, pulang juga 2 jam. Berarti kan kalau 8 jam berarti sudah berapa? 10 jam. 11 jam. 11 jam. Sampai istirahat 12 jam ya. Nah, makanya kan tinggal di rumah kan begitu. Maka belajar. Jadi kalau saya menerapkan bekerja kemudian sambil belajar, nggak ada salahnya. Betul. Jadi saya betul-betul misalnya berangkat lebih awal, pulang pasti terakhir supaya apa? Saya bisa belajar lebih. Betul. Jadi pertukarannya nggak hanya jam. Nah, itu. Pertukarannya nggak hanya Nggak hanya jam, tapi saya dapat sesuatu dari sana. Entah itu jejaring teman, entah itu ya, Ilmu, pengalaman produk, pengalaman. entah penyajian dan segala macam yang saya sebenarnya sudah punya ide untuk membuat sesuatu Membuat kan sesuatu gitu. ke depannya. Lah, makanya saya harus banyak belajar. Iya. Betul. Nah, kalau usaha yang dirintis pertama kali ki apa, Mas? Yang dirintis Pertama kali. dulu pertama kali waktu kuliah itu angkringan tadi. Oh, Angkringan, kemudian saya membuat untuk training. Jadi anak-anak SD SMP. Nah, karena kan kuliah ya. Jadi hanya mampu di SD dan SMP saya buat. Bahasa Inggris tidak bisa soalnya. Hancur. Jadi hanya matematika. Hanya matematika dan ya yang kayak gitu bahasa Indonesia. Yang lain bisa bahasa Inggris tidak saya. Maka dengan walaupun tidak ada bahasa Inggris, kami juga pernah lembaga bimbingan belajar ini kami punya produk unggulan bahasa Inggris karena teman-teman yang bisa belajar yang bisa bahasa Inggris itu yang sama Direkrut ya. Maka saya senang berjejaring itu begitu. Saya punya dulu waktu itu 4 mentor. 4 mentor yang mengajarin ya. Ya, ngajar sana. Masuk dong royalti ke saya.
Bos ya. Bos. Jadi dari emang awal dulu itu dari awal itu Passionnya gitu. bos ya. owner. Owner pokoknya gitu. Kan uang pendaftaran udah masuk ke perusahaan, no. Iya. Udah masuk dulu. Yang ngelola jenengan. Iya. Yang mendistribusikan Lalu setelah itu jenengan. jenengan mentor nih 10% masuk. Iya. Untuk administrasi dan Administrasi segala lah ya, macam. ibaratnya Iya. buat admin lah ya. Kalau waktu itu punya sekitar 20-an murid kan lumayan. Lumayan. Iya lumayan. Taruhlah satu orang 400 lah misalnya ya. Satu orang 400 kalau ada 10 udah 4 juta. Juta. Iya lumayan. Jadi Madang. biaya kuliah saya aman kan itu aman. Oh. Untuk apa itu namanya SPP itu SPP, kan? Aman lah, iya, pokoknya iya. untuk semesteran itu aman. Hmm. Dari situ. Dari situ ya. Betul. Tapi gelarnya apa sih Mas kalau teologi itu? SS. SS. Waktu itu tempat kami masih sarjana sastra masuknya. Oh masih Sastra ya? sastra ya. Sastra. Oke. Kalau sekarang beda lagi Mas. Sekarang S Phil ya. Espil. Oh filsafat ya. Sejarah filsafat. Oh. Keilahian. Oh filsafat keilahian. Panjang Nah, berarti itu ya. yang di belakang saya itu masih semester 6. Masih semester 6. Sama dengan saya dulu. Filsafat juga ini. Oh Filsafat. jadi ini Anak buah Rocky Gerung ya. ini Keren kalau ini semua. muridnya ini suhunya. Iya, itu. Maka itu perjalanan bisnis karena kemudian yang terbesar adalah di multi level waktu itu ya, network marketing. Oke. Nah, itu waktunya saya bisa punya member itu 13.500. Hah? Jadi saya itu 13.500 jadi saya pendampingan sana capek. Karena saya kan harus pergi-pergi. Maka dari sana kemudian bagaimana saya di rumah bersama keluarga itu orang datang ngeteri duit cara bahasanya itu. Maka saya menciptakan yang ini. Gitu. Saya di rumah Iya gitu, iya iya. nontonnya sambil itu kan ada orang datang jajan ya ta. Ini Mas duitnya ini. Enak ya. Aku harap lah Mas. Dan di rumah tuh ini. Di rumah kemana-mana saya. Iya di rumah. Dulu saya capek, jadi seminggu mungkin pergi 3 hari pergi kan gitu, harus mencari. Maka konsepnya saya ubah. Ah konsepnya Supaya dirubah. Rubah. Karena apa? Sebenarnya konsep itu kan sama kayak kalau layar monitor itu ya, layar monitor kita mau ngubah kan nggak hati-hati di monitornya kan. Di PC-nya itu Iya, iya, klik iya, saja iya. di situ Ha. Langsung ya. berubah. Konsepnya terus tak ubah, Ah. arahnya diubah di rumah. Di rumah. Di rumah itu juga bisa menghasilkan duit. WFA berarti ya. WFA. Gimana caranya itu? Kan itu. Jadi orang COVID ya, dia udah Iya, merasakan kan iya, kita itu punya duluan. kita tinggal punya jaring teman-teman sudah punya Relasi ya. relasi itu kan udah punya sehingga menciptakan saja klik mereka ke sini. Saya nggak pernah mengiklan, tetapi teman-teman itu yang Oh ini marketingnya Testimoni ya. marketingnya testimoni itu tadi. Tapi luar biasa. paling cepat itu testimoni sih. Iya ketok tular itu ya. Karena real kan. Real time. akhirnya seperti tanda multi level tuh aja jaring ini. Iya 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 betul. iya iya. Ah, Iya Nah, iya. udah sekarang sampai banyak yang kenal. Dan Sama aja inilah kayak jualan mobil kan sales gitu kan. Iya 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 iya. Jadi Mas Adi Maklar ya. memanfaatkan ini ya, memanfaatkan apa namanya? Ilmunya yang waktu di MLM itu diterapkan berjejaring. untuk berjejaring itu tadi. Jadi nggak ada salahnya kalau orang itu sekarang tuh kan pada nggak mau Mas MLM tuh apa Iya. sih ngene. padahal MLM itu bagus banget ketika setiap minggu pasti dilatih. Jiwa kepemimpinan dilatih, Leadershipnya ya. leadershipnya dilatih, cara jualan dilatih, nggak ada Public speaking kelirunya. juga ya. Public speaking selalu diajari Iya. untuk ngomong di depan orang. Biar nggak grogi Biar gimana. nggak Iya. rugi. Kan kita pasti namanya orang-orang baru. Iya. Mau nggak mau. Hampir setiap hari malah. Kita harus kenal dulu kan karakternya. Mau diajak ngomong apa enggak gitu kan. Dari Cara situ- nge-treatnya gimana gitu kan. Nah, makanya kan dari pengalaman itu kemudian tak terapkan di sini. Ngobrol ketemu. Maka ketika orang makan gitu Iya, ya kita harus iya. obroli. Betul, betul. Customer Maka yang lebih Service utama ya, kan ya ibaratnya. service lah. customer Servisnya service. itu lebih kami unggulkan. Mm-mm. Kalau produk unik kan ya. Unik, Nah, unik unik. makanya ya itulah. Itulah Iya. perjalanan yang besar di sini. Karena ya toko listrik juga pernah, bangkrut juga Nah, pernah. itu yang aku mau Bangkrut denger. 1,1 M. Nah, tuh. Aku Itu apa, Mas? Usaha apa, Mas? toko listrik. Toko listrik. Toko listrik, terus kemudian batik. Jadi Tapi yang 1,1 M itu saya apa? jadi itu kan bisnis mulai dari awal. Saya Heeh. angkringan kemudian terus soto, saya pernah warung kelontong, ngampas terigu, gula itu juga pernah, sehingga kan itu hutang kemudian karena apa? Manajemen untuk apa namanya penghitungan itu belum Belum begitu. ada. Oh, belum. Sistemnya ya ibaratnya ya. Ya, kan Iya. saya nyata dan segala macam ini menurunkan HPP dan segala macam. Iya, iya, saya iya, minta mentor. Hmm. Maka saya waktu setelah
belajar terus kan, autodidak Mm-mm. dengan menghasilkan hutang 1,1 M. Tapi di situ saya belajar. Gitu. Lah jatuhnya itu ya itu tadi ketika di network marketing kan harus pergi-pergi tuh Iya, sana betul. sana. Nah itu kan pengeluaran banyak. Iya. Nah itu tidak sebanding dengan uang masuk sebelum sebanding. Oh, Masih ada gap lah masih ada ya, gap. Masih ada gap. Mm-mm. Di sisi lain ini jaringan sudah tumbuh, saya tinggal menghasilkan di situ. Saya buka toko listrik dengan pinjam bank. Karena mutasi bagus, Iya. pinjam bank gampang toh. Ambil 600 juta buka toko listrik. Di sisi lain mobil kan juga masih kredit no. Masih. Mobil 2 kredit, motor kredit kan ngono. Itulah anak muda, makanya nggak Jiwanya bisa masih. menahan. Wah ini bisa ini dengan hitungan itulah hitungan manusia. Wah saya ini bisa. Semua. Angsuran saya berapa? 29.500.000 Per bulan? Ya. Edan. Edan. 2016 itu angsuran 2016. 2016. 2016. Berarti lagi aja, Mas? 2016. Iya, itu kan baru 5 tahun. 4 tahun. Lagi aja loh, 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu loh. Jadi 1,1 M. Jadi angsurannya segitu. Jadi kalau saya dapat uang itu hanya 30 juta, berarti rumah itu hanya dapat 500.000 gitu kan. Iya, sih saya nggak bayar utang. Yang bayar utang. Bayar utang, biaya Maka hidup. semboyannya hidup itu kan hidup mampir ngombe kan waktu itu. Enggak ini mampir bayar utang. Bayar utang. Mampir bayar utang gitu. Iya. Iya toh. Untung Nah, waktu segitu. itu udah ono pinjol ya. Iya. Ya, Udah ada tapi belum standar sekarang sih. Udah. Belum ada Belum pinjol ada. itu Nggak baru 2018 19. Plecet. Heeh, onone plecet. Kalau motor ya. Sewean itu Sing- loh. Heeh. Pipil. Pipil, heeh. Panci. Pipil. Nah, Oh. itu masih. Ada itu. Iya. Dulu Tapi ada, jenengan tapi ratakan kecil- kono tuh. Tapi kan kecil-kecil itu. Kan nggak bisa. 1 juta, Nggak 2 juta mengcover. itu kan. Nggak Bisa. mengcover. Iya. Maka toko listrik buka, lalu kemudian di multi level network marketing itu, saya nggak sebut aja ya multi levelnya. Jadi begitu saya buka mitra ini kan akhirnya saya mencoba mengubah arah tadi supaya saya di rumah nih bersama dengan keluarga. Lah setelah itu ininya diubah. Begitu saya masuk buka itu ada yang kurang berkenan, maka saya diblokir. Jadi di sini sudah paling tidak ya membantu 50% untuk mengcover hutang tadi. Iya. Ditutup. Kan listrik belum bisa mengcover. Iya, Omset iya, baru iya. 2 jutaan. 2 jutaan angkringan itu saya juga buka angkringan kan depannya listrik tak buka angkringan itu baru 900-an berarti sekitaran ya rata-rata 2 juta per hari lah 2 juta 1,5 tapi kan omset Offset. enggak mengcover. Belum bersih ya, Belum bersih. enggak mengcover. Kalau listrik itu kan paling 25% lah dapetnya 20 Listrik itu 25% dapat. dapatnya Oke. dari 25 rata-rata segitu 20 paling kalau kita mau putar cepet ya 15% 15. dari harga yang kalau misalnya lampu 10.000 itu ya kita kulaannya paling 7.000 ya. kadang yang 6.000 begitu kan Hmm. itu kulaannya maka kita jualnya begitu. Elok ya. Maksudnya ini loh. Maksudnya berani membuat cabang bisnis yang tidak dalam satu core yang sama. Ini itu kekeliruan itu. Tapi passionnya emang Apa? bisnis. Betul. Jualan pokoknya jualan karena gini listrik itu waktu itu tak pilih karena apa namanya nggak ada kadaluarsa. Oh, iya, betul. Jadi pilihan bisnis itu kan penting sebenarnya sudah tepat Hmm. karena apa waktu buka di Mandeng itu tidak hanya jualan kabelnya saya Jualan apa meneh, Mas? ketika ada di sini kan mayoritas sudah banyak pensiun ya Mas tolong gantekke lampu Oh, servis jasa ya. jasanya. Nah, Iya, itu luar iya. biasa. Lalu kemudian wis mulai kabel-kabel mereka kalau usia perumahan sekitar 25 tahun itu kan ya kabel-kabel pasti ada banyak yang Iya. mulai rehab. Jasa 50 sampai 75.000 kan lumayan. Dua Lumayan, rumah lumayan. 150.000 aja nih. Iya. Lumayan ya. Kan Lumayan. Ya ini yang dilihat peluangnya itu Peluangnya tadi. kan di situ. Ha. Dan saya buka sampai malam. Saya jam 10-an karena orang mati lampu kan bengi yo. Bener Mas. Lah iya Iya toh? benar, Mas. Benar. Lah kalau kita buka pagi-pagi ngapain? Iya betul. Orang kredit nyari lampu itu kan jam 8, jam 9, masih kayak gini ya, mati cedet. Itu Lip-lip cari itu, dia. ya. Gimana Iya, yang iya. masih bisa hidup? Saya sebarkan kartu nama. Hmm. Terus ada orang datang kasih listriknya jalan. Itu tahun berapa tuh, Mas? 2016 awal. 2016 awal. Nah, 16 awal itulah buka. Gitu. Kukutnya Kukutnya 2016 Akhir. akhir.
Setahun tok lho. Setahun tok. Ora ono, Enggak enggak ono setahun tok. Mungkin 7 bulanan lah, Bang. 7 bulan ya. 7 bulan lenyap. Jadi begitu sudah tertarik semua bisnis, saya harus ngenol. Semua bisnis. Maksudnya habis ngenol? Semua bisnis Oh, dinolkan semua. dinolkan semua, Oke, habis oke, oke. enggak hilang semua dan segala macam. Sampai networknya ada semua network marketing yang pernah tak ikuti off dulu. Itu kenapa? Alasannya kenapa? Supaya mengubah jejaring. Oh, jenengan refresh. Kan mengubah arah tadi, meriset tadi ya. Meriset lagi. Oh. kan kalau kita mau install Cari peluang baru lah ya, di ibaratnya ya. upgrade jadi tak riset, jadi memang betul-betul saya harus ngenol. Gak bisa jejaring yang lama, ya polanya akan sama lagi. Pasti akan balik lagi ke Pasti pola akan itu. balik lagi. Oke, Jejaring yang oke. lama kita off kan, Mulai dengan yang resik, baru, motor habis 5 mas habis, jual Mobil? kabeh, mobil jual lepas kabeh, Padahal anyar. nyanyar kabeh, Cilir kabeh. dealer kabeh. Apa Mas mobilnya Mas? Dulu Ayla sama Xenia, banyak Daihatsu dulu kan. Iya. Iya. Baru saya pindah Toyota. Jadi off semua pokoknya. Tuh, maka 2017 sudah mau naik nih bisnisnya 2017. Bisnis apa, Wi? Itu batik. Oke, Batik, Batik kami Oh. kirim ke Sumatera. Beli sini 30, sana jual 130 kan. Berarti 1.000. Oh, transportnya mahal, Mas. Iya. Tapi kan kalau banyak kan lebih murah kan? Banyak lebih murah. Itu apa? Pakai kargo atau pakai Kargo. Bis. Oh, titip ke bis. Bis. Titip ke bis. Betul, Maka betul. pengalaman jejaring saya pakai untuk jejaring dengan bis. Oh, ekspedisinya pakai Ya kan yang ada PO kernetnya ya. kan, itu Bis, kernet, bis, kayak kru, titip-titip kru lah. kru. Ah. Kru. Jadi kalau saya lintas itu ya tinggal ya dengan teman-teman itu sudah. Hitungannya itu per kilo atau per bal atau per apa Mas? Enggak, yo kalau Sekali titip gitu ya? Karena sudah teman kan hitungannya bukan per bal. Gue piro? Oh. Sudah lebih enak. Pas awalnya mungkin masih perbal. Awalnya masih per bal. Jadi per satu karung itu 120-an lah gitu. Karena Per kita satu rutin karung. ya sudahlah, karena kenal kan akhirnya kan orang itu tuh aja rutin. Iya, benar. Jadi ya sudah, 100 kayak gitu kan. Jadi hemat, saya lebih hemat, dia lebih suka kan ini. Langsung. Nah, itu sampai sana kami sebar ke 1 2 3 4 5 Toko. daerah. Oh, 5 daerah? Saya sistemnya kan apa namanya distributor. Oh, nandur pion. Iya. Barang laku duitnya gak tekan. Enggak sampai uang. Habis lagi 2017 itu 300 juta. Awal itu 2017 awal berarti. 2017 dari 16. Ah, Jadi kemudian dari 17 naik lagi, pengen di situ lagi. Habis lagi. Maka aku harus riset ini, nggak bisa ini. Saya terus 2018 pindah ke Lampung. Jenengan pindah Lampung. Karena jejaring masih Masih ada di polanya sana, kan ya? jatuh lagi saya. Iya, betul. Saya harus riset dari sini, harus pindah dulu dari Jogja. Rumah tak kontrak, saya pindah ke Lampung. Setahun. 1 tahun jenengan. 1 tahun di sana bertani, kemudian ada belajar bertani, itulah saya. Oh iya, walaupun sebuah bisnis bisa dipercepat, tapi alangkah baiknya sesuai pertumbuhan. Sesuai Skill up-nya. pertumbuhan. Misalnya kayak kalau petani, Heeh. kangkung itu nggak bisa dipercepat. 29 Oke. ya Oke. percepat pun kan nggak terlalu cepat banget. Iya. Kalau kita bisnis kemudian itu marketing kan tergantung seberapa banyak kita jual. Iya. Hari ini aku mau dapat 5 juta, ya aku harus dodol lagi hari ini. Iya, Kan betul. bisa. Betul. Lek kangkung nggak bisa. Iya, harus sesuai Tanam. dengan 28 hari ya itulah. Walaupun kita kasih pupuk ya paling 25 sampai range-nya ya di situlah. 25 28 29 atas ya. ya. Gini lagi bibitnya nggak bagus ya paling 32 hari kan gitu. Iya. Jadi dari situ kan belajar. Oke, belajar ke alam semesta kan berarti Iya. harus Oh, belajarnya berarti kan. jenengan belajar untuk sareh ya. Iya, oke, meletakkan oke. harus sesuai dengan proses, nggak bisa dipercepat. Jadi flow lah ya. Iya gitu. Alami lah gitu. Alami, Belajar alami. alami. Mengalir seperti air lah ibaratnya. Dari situ kemudian ada ya dirasa cukup kembali lagi ke Jogja. Masuklah ke yang resto tadi. Saya harus belajar kerja lagi. Oh, berarti langsung ke Resto itu. Resto itu? 2012. Dari Oke. situ, resto itu belajar. Kemudian ide yang di sini itu sebenarnya sudah lama ide ini. 2010 ketika kuliah itu sebenarnya mau ini, tapi jejaring untuk yang Belum supply, sampai. yang supply nggak ada. Oh, Yang supply bahan baku nggak belum ada. ketemu lah ya. Belum, jadi ya hanya ide, tapi ini cara vibrasinya belum gaduh lah. Masih belum research lagi lah ya ibaratnya ya. Oh, belum gaduh, riset selesai tapi ini Oh, belum selesai gaduh. berarti. Oh. Lah sekarang kalau riset saya gereja aja
beberapa di gereja Katolik ya, di Jogja itu ada 36-an dengan umatnya masing-masing. Iya, Belum gereja Kristen, Iya, gereja iya, iya. Bethel. Iya, betul. Jadi betul. dianggap kalau teman-teman aku bisnis di sini dianggap ini kok bisnis kecil banget. Maksudnya pasarnya ya dibanding kita pasarnya luas nih. Kebetulan dengan angkringan kan pasarnya umbo. Betul. Tapi kan Gemuk lah ya. General lah ya, general. Lah iyalah karena yang memperebutkan berapa? Angkringan di Jogja itu waktu 2010 tadi tak ceritain itu sekitar 2000-an loh angkringan. 2000 angkringan Jogja ya. 500 sampai 2000 dulu. Oke. Sekarang aja udah mulai dulu kan di alun-alun tuh ada berapa ratus aja tuh. Iya. Ke sana ke sini alun-alun mana tuh dalam alun-alun. Sekarang ada Nggak boleh. Ada relokasinya Ada kan? relokasinya. makanya- Diatur. Betul, makanya kan sekarang ya ada banyak mulai bergeser. Begitu banyak kafe, angkringan mulai surut kan? Banyak Warmindo juga. Warmindo. Nah itu pergeseran di situ. Gitu. Makanya setahun di belajar di sana ketemu jejaring. Jogja dan kamu